menyelesaikan disertasi. Jadi ini adalah kunjungan kembali ke kampus, tetapi dengan suasana yang agak berbeda tentunya. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini, selalu diterima sebagai keluarga yang tentunya kita ingin saling mengisi. Saya banyak belajar dari para profesor, guru besar, para dosen yang luar biasa di Unair ini, dan juga terus berdiskusi dengan teman-teman. Nah, hari ini kita ingin juga sekaligus menyambung silaturahim, sekaligus ini baru pertama kali saya baru direnovasi ya, Pak Rektor ya, Pak Direktur ya. Jadi saya ingin melihat secara langsung, dan mudah-mudahan di waktu-waktu ke depan ini bisa lebih intens lagi, karena memang kemarin semacam cuti lah karena saya fokus pada pemilu begitu ya, tetapi sudah usai semuanya, dan insya Allah walaupun kini sebagai Menteri ATR BPN, tetapi saya juga ingin menuntaskan apa yang sudah saya mulai sejak tahun 2021. Mudah-mudahan bisa tuntas dengan baik dan bisa berkontribusi juga, karena yang saya geluti ini terkait dengan human capital, sumber daya manusia. Secara khusus saya mengangkat isu kepemimpinan transformasional dan bagaimana kita bisa mengorkestrasi SDM bangsa ini untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebuah tema besar, cita-cita besar bangsa kita. Bapak Presiden Joko Widodo dan para pemimpin kita juga selalu mengkampanyekan visi Indonesia Emas 2045. Dan Unair merupakan kampus yang tepat karena juga punya visi menjadi Center for Leadership. Mudah-mudahan juga terus mencetak kader-kader pemimpin bangsa di masa depan, termasuk juga pemimpin-pemimpin daerah yang diperlukan kepemimpinannya, manajemennya, termasuk juga mengorkestrasi sumber daya manusianya. Kira-kira begitu. Hari ini juga membahagiakan karena kekhawatiran kami bahwa Bapak AHY dengan beragam kesibukan beliau terlewat untuk menyelesaikan studi doktornya. Gitu. Ini kami lega sekali gitu ya. Dengan hadirnya beliau sore ini, insya Allah tahun ini beliau akan sudah Saya selalu mengapresiasi segenap sivitas akademika yang telah bekerja luar biasa selama ini untuk memajukan Unair dan tentunya menjadikan pasca sarjana ini sebagai School of Leadership yang kita banggakan bersama. Kami menulis tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini sebuah angan-angan kita semuanya, tetapi insya Allah bisa kita realisasikan. Tetapi saya juga catat betul, Pak Rektor tadi mengingatkan, kalau business as usual, 5 dekade belum tercapai. Prof. Badri pernah mengatakan, kita harus bekerja 6-7 kali lebih cepat, lebih giat, lebih kuat untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kalau tidak, ya stuck. Tren lainnya akan begitu saja. Jangan-jangan bisa landai dan bisa menurun. Oleh karena itu, HDI kita masih nomor 5 di antara negara-negara ASEAN. Ini PR buat kita semuanya. Tapi jangan pernah patah semangat karena kita semua punya keinginan Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Oleh karena itu, saya sekali lagi bersyukur dan merasa tepat memilih PSDM Unair ini sebagai destinasi S3, puncak dari pendidikan. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi setelah lulus nanti, begitu. Tapi merdeka dalam arti sesungguhnya kita dengan tujuan baik memberikan masukan. Selain yang baik-baik semua telah dijalankan karena saya enjoy betul, saya menikmati betul. Jadi gak terpaksa bangun pagi-pagi di sana itu gak terpaksa karena memang saya enjoy. Saya gak ingin ketinggalan. Itu pelajaran leadership misalnya, filsafat, betul ya? Budaya organisasi, perubahan organisasi, kepemimpinan strategis, macam-macam dulu ya. Banyak sekali coursework itu memang
menjadi core values dan juga core kompetensi yang harus kita miliki di awal perkuliahan. Saya kalau boleh menyarankan, yang pertama, bisa diperbanyak case study. Case studies itu yang terkait dengan leadership in action. Itu banyak sekali teori kepemimpinan, dari A sampai Z. Bagus-bagus semua, tentu dengan plus minus masing-masing. Sesuai dengan konteks ruang dan waktunya, di negara mana dan tentunya dalam profesi tertentu. Tetapi memang selalu ditekankan bahwa leadership itu adalah ilmu dan seni, teori dan praktek. Jadi kalau boleh, ada pembahasan case studies yang lebih leadership in action dan mengedepankan bagaimana seorang pemimpin dengan sistemnya bekerja untuk memecahkan permasalahan. Kira-kira begitu. Yang kedua, karena sebagai School of Leadership, berkali-kali kita dengar juga dari awal rektor dari membuka pertama kali dulu, kita ingat masih daring, Prof. Badi dan semua, Prof. Fendi mengatakan pentingnya kepemimpinan transformasional. Ini sifatnya adaptif karena abad 21 ini beda sekali dibandingkan abad 20 apalagi abad 19. Oleh karena itu, di antara semua model yang juga sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut dan diaplikasikan, yaitu kepemimpinan transformasional. Jadi kalau boleh, walaupun ada satu materi modul ya tentang kepemimpinan strategis, boleh tidak kalau kepemimpinan transformasional diambil satu, khusus benar-benar ini jadi jualannya Unair. Intinya itu ditambah dengan decision making. Jadi kalau ada case study tentang decision making, baik itu mengacu pada teori tertentu maupun yang Indonesia punya. Dan yang terakhir nomor 4, karena banyaknya case studies itu tentang private sectors yang basisnya adalah profit oriented, kami menyarankan agar lebih banyak yang public sectors. Apalagi ini banyak kepala daerah dan politisi termasuk pemerintahan, dan juga tidak dilarang sebetulnya kalau sesekali menggunakan case study organisasi militer. Walaupun saya tahu ini kadang-kadang sungkan kita untuk membahas lessons learned dari militer kita, TNI Polri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bravo, Unair hebat, semoga sukses, semakin maju kita semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.